Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo calon-calon ilmuwan keren. Kita lanjutkan belajarnya yuk. Dari subtopik sebelumnya, kita telah belajar bahwa ilmuwan biasanya melakukan penelitian di ruang laboratorium. Kenapa sih tidak boleh di sembarang ruang? Di dalam lab terdapat alat-alat yang digunakan oleh para ilmuwan untuk melakukan eksperimen dan membuat pengamatan dengan tepat dan akurat. Yuk kita mengenal beberapa alat lab yang sering digunakan dalam percobaan di SMP. Ada banyak sekali sebenarnya, kita bahas beberapa saja ya. Yang pertama nih, ada gelas ukur. Untuk mengukur volume larutan atau cairan kimia. Gelas kimia atau beker glass sebagai tempat mereaksikan bahan, tempat menampung bahan kimia berupa larutan, padatan, atau pasta, ataupun tepung. Dan juga sebagai tempat melarutkan bahan dan tempat memanaskan bahan. Labu Erlenmeyer untuk mencampur dan menyimpan zat cair. Labu ukur untuk mengencerkan larutan hingga mencapai volume tertentu. Ada tabung reaksi untuk mencampur atau mereaksikan, menampung dan memanaskan bahan-bahan kimia cair atau padat. Dan ini adalah rak tabung reaksi, tempat atau penyangga tabung reaksi. Selanjutnya ada corong gelas untuk memisahkan komponen-komponen fase pelarut dengan densitas yang berbeda. Biasanya atasnya ini dilapisi dengan kertas saring. Cawan Petri untuk membiakkan sel. Kaca arloji untuk penutup gelas kimia ketika tengah proses pemanasan sampel, kemudian sebagai tempat untuk mengeringkan padatan dalam desikator, sebagai tempat benda yang tengah berada dalam proses pengamatan, dan sebagai tempat untuk menyimpan bahan yang akan ditimbang. Pengaduk. Batang pengaduk digunakan untuk mencampur cairan dengan bahan kimia lainnya. Pipet tetes untuk memindahkan cairan dalam jumlah yang sangat kecil, yaitu berupa tetesan. Lanjut, pembakar spiritus untuk memanaskan larutan. Ada kaki 3 untuk meletakkan benda yang akan dipanaskan di atas lampu bunsen. Kawat kasa menahan beker atau labu ketika proses pemanasan menggunakan pemanas bunsen atau pemanas spiritus. Segitiga porselen digunakan sebagai alas pemanasan di atas 100 derajat Celcius. Dan ada penjepit tabung reaksi untuk memegang tabung reaksi pada saat pemanasan. Selanjutnya ada mortar and pestle atau lumbang dan alu untuk menghancurkan atau menghaluskan suatu bahan atau zat yang masih bersifat padat atau kristal. Ada plat tetes untuk menguji keasaman atau mereaksikan zat dalam volume kecil. Mikroskop, alat untuk mengamati mikroorganisme atau jaringan agar tampak besar. Termometer yang ada banyak jenisnya untuk mengukur suhu larutan dan benda. Neraca lengan untuk menimbang zat-zat yang akan digunakan dalam reaksi. Statif untuk menyangga buret dalam titrasi atau untuk menyangga gelas kimia atau tabung reaksi saat pemanasan. Dan krus porselen berbentuk seperti cawan yang digunakan untuk menampung senyawa kimia pada proses pemanasan yang menggunakan temperatur yang sangat tinggi. Nah, yang lainnya kamu bisa cari sendiri ya. Kita lanjut bahasan berikutnya. Kamu pasti familiar dong dengan gambar seperti ini. Artinya tahu. Ini bukan berarti bahwa tanda kalau suatu tempat itu angker atau mistis loh. Gambar ini merupakan simbol bahwa bahan kimia yang diberikan gambar seperti ini berarti bahan tersebut beracun. Jadi bukan karena ada orang mati ya. Laboratorium IPA bisa menjadi tempat yang berbahaya jika kamu tidak berhati-hati. Banyak bahan-bahan atau zat kimia yang berbahaya, sehingga pada bahan atau zat tersebut diberikan suatu simbol yang menyatakan apa bahaya zat itu.
Nah, ini dia contoh lainnya. Gambar ini menyatakan bahwa bahan tersebut mudah terbakar. Kalau ada gambar seperti ini, menyatakan bahwa zat tersebut berupa oksidator. Jika ada gambar seperti ini, berarti bahan bisa menimbulkan iritasi. Nah, ini tanda bahwa bahan bersifat korosif. Jika ada gambar ini, bahan tersebut berbahaya bagi lingkungan. Nah, kalau ada gambar ini nih, berarti bahan tersebut mudah meledak. Jika ada gambar seperti ini, berarti bahan tersebut berbahaya yang bersifat biologis. Gambar ini menyatakan bahwa zat tersebut bersifat radioaktif atau bisa menimbulkan radiasi. Nah, ternyata kerja di laboratorium selain menyenangkan dan bawaannya penasaran, perlu diperhatikan juga tentang keselamatan ketika bekerja di laboratorium. Karena ternyata banyak bahan-bahan kimia berbahaya yang bisa merugikan jika kita ceroboh atau lalai. Makanya kamu perlu banget untuk tahu aturan-aturan yang harus kita patuhi kalau sedang belajar di laboratorium besok. Pertama, gunakan celana panjang dan sepatu yang tertutup. Lebih baik lagi sepatu yang ujungnya berbahan keras biar kakimu tidak terluka ketika terkena zat kimia atau tertimpa sesuatu. Kalau lengan baju juga nggak boleh kelebihan ya panjangnya biar tidak sengaja kena zat kimia. Kenakan jas laboratorium saat percobaan, jadi bisa melindungimu dari percikan zat kimia atau bahan-bahan lainnya. Pilih jas yang pas dengan ukuran tubuh, tidak terlalu longgar dan juga tidak terlalu panjang. Kenakan juga kacamata laboratorium untuk melindungi mata ketika bekerja dengan zat kimia yang berpotensi menciprat atau meledak. Menggunakan sarung tangan laboratorium yang berbahan nitril atau latex juga penting jika sedang melakukan percobaan dengan zat yang bersuhu sangat panas atau sangat dingin. Dengar baik-baik instruksi guru sebelum percobaan berlangsung, biar kamu paham prosedur keselamatan kerja ketika percobaan. Tentu saja kamu tidak boleh makan dan minum di lab. Kalau menelan zat kimia berbahaya gimana? Mending makan soto di kantin kan? Aman, kenyang pula. Jangan mengurai rambut, diikat saja. Atau kalau berjilbab, pastikan kain jilbab tidak berkibar-kibar. Oh ya, perhiasannya juga disimpan dulu ya. Simpan barang-barangmu di tempat yang sudah disediakan, agar meja percobaan selalu rapi dan tidak mengganggu percobaan. Jika terjadi sesuatu yang gawat, misal ada zat yang tumpah atau alat yang pecah, segera lapor guru. Makanya hati-hati daripada terjadi insiden yang tidak diinginkan. Kamu harus tahu letak alat keselamatan kerja disimpan, biar kalau terjadi sesuatu, kamu bisa segera sigap mengatasinya. Misalnya di mana wastafel, pemadam api, sungkup asap, dan lain-lain. Ketika sedang memanaskan tabung reaksi, jangan dihadapkan pada wajahmu. Bahaya kalau terhirup. Apalagi dihadapkan pada wajah teman. Jangan usil ya. Kalau mau mengidentifikasi bau, tidak boleh langsung dihirup di mulut tabungnya, tetapi hanya boleh mengipas-ngipaskan uapnya ke hidung kita. Selanjutnya, jangan asal mencampurkan larutan. Misal, larutan asam kuat dicampur basa kuat. Berbahaya karena akan sangat reaktif sekali. Atau menuangkan air ke larutan asam. Gak boleh ya. Harusnya sebaliknya. Larutan asam dituangkan ke air sedikit demi sedikit. Kalau bahan kimia yang kamu gunakan sisa, tidak boleh dikembalikan ke wadah asalnya. Sebaiknya dibuang saja, biar tidak mengkontaminasi bahan yang masih baik. Berhati-hati saat bekerja dengan api itu wajib, biar tidak timbul kebakaran. Terakhir, kalau sudah selesai, wajib cuci tangan hingga bersih dengan sabun atau air hangat, biar tidak ada sisa zat-zat kimia yang menempel di tangan. Gimana, kayaknya asik kan belajar di laboratorium? Asal selalu hati-hati dan patuhi aturan.
Nah, saatnya uji pemahaman nih. Setelah kamu menyimak video ini, coba tuliskan aturan-aturan yang harus kamu patuhi ketika bekerja di laboratorium IPA dengan kata-katamu sendiri. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Salam sehat, salam semangat, dan terus belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.